Satu. Baik, salam Nusantara, salam NKRI harga mati. Kita kembali konco-konco kabeh. Ayo moco tentang wayang. Tentu saja kalau awake dhewe maca wayang otomatis moco marang awake dhewe. Wayang. Oh, ajang bayang yang wajibing sembahyang yo kena, wayang sejatine bayang-bayang yo kena. Artinya itu adalah bayang-bayang kehidupan kita sendiri. Mari kita belajar dari filsafat kehidupan kita, khususnya cerita wayang ini. Masih seperti yang lalu, yaitu kehidupan Bima Suci, ya, Bima Suci. Ini kita angkat tentang setelah Bima Suci ke samudra, kemudian di sana ke Bimbangan, yang artinya adalah makan buah si malagama, maju tatu mundur ajur. Nah, ketika warna merah di ufuk barat, sang surya akan menyembunyikan diri untuk istirahat 12 jam lamanya. Pupus-pupus daun-daun pisang mulai bergerak, pertanda kelelawar mulai bersiap-siap untuk keluar dari sarangnya. Lampu-lampu di sekeliling istana sudah mulai dinyalakan. Suasana sepi, lesu masih lelap meliputi istana Amarta. Di Siti Hinggil pun tampak redup-redup lampu menyala. Pertemuan keluarga belum selesai. Dari luar tampak sebentar-sebentar Kunti Talibroto, jadi ibunda Bimo, ya, ibunda Bimasena ini menangis terseduh-seduh. Yudhistira hanya duduk menunduk, suasana hening sepi sedih. Tak tampak kegembiraan sedikit pun. Semuanya terhanyut dalam kesedihan dan kekhawatiran memikirkan Bimo yang telah tenggelam dan mabuk ngilmu tua, berguru pada Durna. Namun tiba-tiba di alun-alun geger dan gempar, menguak keheningan, Bima datang. Jadi setelah ada pertemuan lama, keluarga mikir kemana Bimo tadi, ternyata disitulah muncul Bimo datang. Ia langsung masuk ke Siti Inggil. Jadi biasa di sana kalau ada mungkin di sini paringgitan, ke zaman saya paringgitan, kalau zaman rumah kita mungkin teras gitu ya. Betapa gembiranya Kunti melihat kedatangan Bima. Ia disambut dengan pelukan, melampiaskan rasa kangen. Kunti memegang erat-erat tangannya, seolah-olah melarang Bima untuk meninggalkan Amarta. Nakula dan Sadewa memegang dodotnya. Arjuna duduk bersimpuh merangkul kakinya. Hanya Krishna yang tidak beranjak dari tempat duduknya. Ia telah tahu dan mengetahui apa yang telah dan bakal terjadi. Namun suasana kegembiraan itu hanya sekejap saja, sebab Bimo ternyata datang untuk pamit, datang untuk mohon diri. Saya tidak dapat menunggu lama. Aku harus segera berangkat lagi mencari air suci. Tirto Perwito Sari Mahning Suci di Dar Samudra Minangkalbu. Pada saudaraku semuanya, aku mohon izin dan doa restumu. Semoga usahaku ini berhasil. Mendengar ucapan Bima itu, Kunti semakin erat memegangnya. Begitu saudara-saudaranya semuanya. Kemudian Kunti berkata, "Nyer anakku Bimo, engkau tidak boleh meninggalkan aku dan saudara-saudaramu. Engkau tak pantas melaksanakan perintah Durna ya anakku, karena sangat berbahaya." "Wah, Kunti ibuku, aku tak dapat kau cegah," begitu kata Bimo. "Aku sudah sanggup dan berjanji, maka aku akan dan harus melaksanakan petunjuk Resi Durna guruku." Mendengar ucapan itu, Kunti menjerit. Yudhistira memeluk Bima sambil menangis. Arjuna pun juga demikian. Nakula dan Sadewa mendekap kaki Bima erat-erat. Namun Bima tak menghiraukan. Dengan kekuatannya ia malahan melepaskan diri dari kungkungan saudara-saudaranya.
Ia segera keluar istana. Telah berangkat menuju samudra. Betapa sedihnya para Pandawa yang ditinggalkan tak terlukiskan dengan kata. Tengah hari Bima sampai di tengah hutan lebat. Isi alam semesta seakan-akan berbicara mengingatkan Bima agar kembali untuk tidak meneruskan perjalanan karena ajal telah menghadapkannya. Ajal telah menghadangnya, itulah pembisik-pembisik, nampak maupun yang tidak nampak. Pohon-pohonan tertiup angin melambai-lambai ranting daunnya seolah-olah memanggil kembali. Wahai Bima, kembalilah, wahai Bima, kembalilah, jangan kamu teruskan. Eling Nabi Ibrahim karo Ismail. Burung-burung menyambar-nyambar menyuruh Bima kembali. Harimau pun juga mengaum. Anjing hutan menggonggong. Daun talas bergoyang-goyang bagaikan orang menggeleng-gelengkan kepala tidak setuju akan perbuatan dan niat Bima itu. Bawang merah, bawang putih menggeletar, agaknya takut dan mengkhawatirkan keselamatan Bima. Warna dan bau bunga semerbak membujuk-bujuk Bima supaya mengurungkan niatnya. Burung murai, perkutut, sikatan, kutilang menyambar-nyambar menyuruh Bima untuk kembali. Rusa pun juga demikian. Kijang meloncat-loncat menyilang ke sana kemari di hadapan Bima, menghalang-halangi perjalanan Bima. Namun Bima tidak menghiraukan peringatan alam. Ia berjalan terus tanpa mengenal berhenti. Walaupun malam tiba, gelap menghadang di depannya, Bima tidak mengenal takut. Ia terus dan terus menendang apapun yang ada di depannya. Hujan deras yang mengguyur badannya dianggapnya sebagai penyegar tubuh. Geledek, geluduk, halilintar, kilat, kilat tatit magenturan, menyambar-nyambar dianggapnya sebagai penerang dalam perjalanan dan penunjuk jalan. Makin jauh, makin mendaki, makin sulit dan makin menanjak perjalanannya. Sungguh-sungguh licin terjal rumit bukit onak dan duri gawat melewat-lewat dan mengerikan perjalanan. Kadang-kadang ia harus merangkak di atas tebing yang curam dan berbahaya. Namun akhirnya tengah malam Bima sampai juga di tepi samudera. Samudera Minangkabau. Bima berhenti sejenak. Rasa ragu-ragu, rasa ngeri, rasa takut mulai menggerayangi badannya. Ia merasa kecil melihat luasnya samudera. Dia merasa tidak berarti dengan ombak yang melambai-lambai seakan-akan akan menumpas, menggulung, dan menghancurkan dan menelan sang Bima. Dia juga tidak menyangka angin sepoi-sepoi ada yang membisikkan. Namun ada pula yang menyuruh segera. Di mana watakmu seorang satria? Bisikan itu terus menerus. Bisikan itu terus di kanan dan di kiri. Kalau luput telinga kanan, lari ke telinga kiri. Di depannya dia memandang terhampar laut yang terang semakin biru, semakin gelap. Dan gelombang ngece, menggulung, seakan-akan akan menelan sang Bima. Juga burung-burung tadi berbalik. Wahai sang kesatria yang keras hati, kenapa kamu berhenti? Majulah, sebagaimana kamu maju, sebagaimana kamu mengalahkan di sana ketika aku menghalangi kamu. Sekarang kamu telah tiba di tepi samudera. Kenapa kamu harus berhenti? Wahai Bima, mana Bima yang perkasa? Mana Bima yang perkasa? Ternyata di sini jadi loyo.
Kasihan Delu Bimo. Nah, disitulah akhirnya Bima pun juga merasa takut, was-was, bimbang dan ragu melihat gelombang-gelombang besar menggelumbung, menghantam pantai dengan dahsyatnya itu, menghantam karang-karang dengan suara yang keras, menggelegar. Ombak yang kembali ke tengah membentur gelombang baru, memecah gemuruh suara. Terbarukan lagi. Kumpulan gelombang bertabrakan meninggi, membubung, meletus, dan memecah gemuruh laksana dunia akan kiamat. Piat, jeder, piat, bluduk, das. Semua menghantui Bima. Perasaan ragu-ragu dan was-was makin menggebu-gebu. Bima dihadapkan kepada dua pilihan, kembali atau terus, ragu dan mangru. Bagaimana dengan kita andaikan menghadapi suasana seperti itu? Kembali atau terus? Kembali dengan resiko. Terus juga pernah dengan resiko. Jika kembali berarti mengingkari janji, tak sanggup melaksanakan perintah guru, dan gagallah tujuannya. Jika ia terus terjun ke samudera, ia menempati janji, namun maut menghadangnya. Konyol kan? Buah si malakama. Dan berarti pisah dengan keluarga untuk selama-lamanya ketika dia harus meninggal dunia ditelan ombak. Ya, seperti makan buah si malakama. Maju tatu, mundur acur. Ya, maju tatu, mundur acur. Dalam situasi dilema ini, ternyata Bima memilih terus. Maka dengan menutup mata ragawiya, Bima terjun ke dalam samudera. Benar juga, naga raksasa Nembu Rawa dengan mulut terbuka, gigi runcing sudah di muka hidungnya, siap mengeremuknya. Pergulatan tak dapat dihindarkan, namun naga Nembu Rawa mati oleh kuku Pancanaka, kuku Ponconoko Bima. Darahnya menyembur keluar, air samudera menjadi merah seketika. Bima menang. Namun tiba-tiba badannya menjadi lemah lunglai, laksana bangkai. Bima mati, tetapi belum meninggal. Bima mati, tetapi belum meninggal. Ia masih ada. Ia mati raganya, namun jiwanya belum meninggal. Ia telah sampai di pintu, tapi belum bertemu. Apalagi dipersilahkan masuk. Itukah yang disebut ekstase. Mati saat jroning urip. Dying to self-living in God. Apakah arti semuanya ini? Berilah waktu berpikir dalam sepasar sepekan. Apakah diperkenankan olehnya misteri ini dibedah untuk dikelar? Berhentilah dulu. Perintah dulu. Demikianlah suara yang didengarnya. Apa yang harus berhenti? Jawabnya, pembedahan dan pengungkapan ajaran rahasia Dewa Ruci. Mengapa? Karena ajaran itu sendiri memang rahasia untuk umum. Namun kira-kira beginilah kira-kira uraiannya. Coba, apakah Bima tadi dalam keadaan mati suri sudah masuk belum? Itulah yang diarahkan, itulah yang diajarkan, itulah yang disasmitokan bahwa pelajaran itu mengenai dan mengikuti beberapa tahap. Di antaranya
syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Sampai di mana Bima? Nah, akhirnya kita bisa menyambung. Setelah di situ, ternyata semua itu adalah tan kinoyongopo. Setelah Bima berhasil membunuh naga, berarti berhasil membunuh nafsu amarahnya. Jadi dengan demikian Bima pada saat itu telah berhasil menyingkirkan dan melemahkan, merubah dan memusnahkan ketiga nafsunya. Berarti pula bahwa nafsu hitam, kuning, dan merahnya sudah tidak berfungsi lagi. Amarah, aluhama, subya. Maka di dalam dirinya tinggal satu nafsu saja. Bima telah berhasil membersihkan karat-karat dan kotoran-kotoran yang menutupi hatinya. Kini hatinya telah bersih sehingga dapat berfungsi dengan baik bagaikan cermin. Maka setelah ia membuka mata hatinya, yang tampak di depannya tidak ada lain adalah dirinya sendiri atau Bima kecil yang disebut dengan Dewa Ruci. Siapa di antara kita yang pernah mengalami seperti itu, ya? Baik dengan puasa mutih atau puasa syariat atau apa saja, ketika prihatin, kadang pula kita bisa melihat diri kita sendiri yang putih, bersih, tiada ngomong, tiada kedip, tetapi rasa yang berbicara. Siapa yang pernah mengalami? Tentu saja setiap orang saben uwong ora podo, karena itu adalah pengalaman spiritualnya, ya. Kalau Bima telah berhasil dan menemukan dirinya sendiri yang disebut dengan Dewa Ruci atau parleng mung pribadinipun kang katon tinonton kuno. Itu ya. Inilah yang disebut sebagai berhasil mengatasi rasa takut, ya. Berhasil mengatasi rasa takut, rasa ngeri yang mencekam dirinya, dan berhasil dalam mati raga. Atas keberhasilan ini, Bima sampai di tempat tujuan dan hidup di alam kontemplasi kedewasaan. Bima hidup di alam kontemplasi kedewasaan. Nah, atau dengan kata lain, yen wis ilang sumelaning kalbu momor pamoring sawujud. Itu ya. Ia telah dapat melepaskan sifat kemanusiaannya sehingga tinggallah sifat kedewaannya. Atau dengan kata lain, Bima telah mati terhadap dirinya, tetapi ia mulai hidup dalam alam Dewa Ruci. Jadi ia bukan manunggal terus mangejawantah pada kita, itu tidak. Tetapi dia sudah hidup di alam malakut, alam kemakrifatan, ya. Alam kemakrifatan. Ketika Kiai Yosodipuro pertama mengatakan mati jroning urip, sedangkan Niklosom berkata dying to self in really atau living in God, Bima maju selangkah lagi. Kini ia telah berada di serambi di hadiratnya Dewa Ruci. Bima telah bertemu dengannya. Bima telah memandang dan berhadapan dengan Dewa Ruci, tetapi ia belum dipersilahkan masuk. Artinya, walaupun Bima telah sampai pada tempat tujuan, namun belum mendapatkan apa yang ia cari. Sesuatu yang ingin ia peroleh masih berada di seberang sana dan tetap bersembunyi, tetapi rahasia. Karena itu Dewa Ruci berkata, kalau engkau akan berada di sana, engkau harus antoko. Kalau engkau akan berada di sana yang kamu lihat itu, engkau harus antoko. Nah, karena alasan inilah kita tidak dapat terus dan nekat mengungkap sesuatu yang tersembunyi di seberang sana. Kalau kita nekat terus membuka takbir, berarti masalahnya memang dengan kita melompat dalam gelap. Setumpuk kesukaran menghadang pada diri kita, dan salah paham akan terjadi tentunya, ya. Jadi ibarat-ibarat itu mungkin ini sudah rahasia ilahi dengan kita adalah manusia yang bersih tanpa takbir gitu.
Lah manusia yang bersih tanpa takbir untuk ketemu Allah, ketemu Tuhannya itu yang mana? Yus angel untuk diceritakan ke yang lain gitu loh. Sehingga disinilah kalau memang ini diburu terus, ya, iso ngangkleng, iso gendeng, iso edan, iso miring, iso kentir dan sebagainya. Jadi gak normal gitu. Nah, terus bagaimana Master Jack? Ya wis karpe dhewe. Kalau kita sampai di sini nanti pengalaman itu akan dibaca sendiri-sendiri oleh orang, dan tidak semua orang bisa menerima karena perjalanan spiritual itu manut ukurannya dewi-dewi. Nah, karena apa yang baik di sana mungkin dianggapnya tidak baik di sini. Yaitu pengetahuan mistik hanya dibicarakan sesama mistik dan hanya dengan bahasa mistik. Di seberang sana sudah tak dapat diungkapkan dengan kata-kata lagi. Jadi ngaji rasa ya. Jadi dandani rasa, ngerungkepi rasa, nglestani rasa, dan ngerasake rasane rasa. Ngel ya, ngrasane kan sejati ning rasa. Karena sifatnya yang sudah tidak dapat dibicarakan lagi, maka disebut tan kena kinaya ngapa. Tan kena kinaya ngapa. Artinya tidak dapat diumpamakan dengan bagaimanapun juga. Disinilah Lao Tzu berkata, orang yang tahu tidak bicara. Orang yang bicara berarti tidak tahu. Namun, jikalau Anda toh akan nekat ingin mengetahuinya, maka Anda harus merasakan sendiri seperti halnya kelapa. Orang dapat bertanya perihal kelapa. Orang dapat menceritakan bagaimana menanamnya, bagaimana memeliharanya, bagaimana memetik buahnya, apa manfaat dan bagaimana rasanya. Atas pertanyaan tersebut, orang masih akan dapat menjawabnya dengan jelas. Bahkan dapat menjawabnya bahwa kelapa itu rasanya gurih. Namun kalau orang terus ditanya apa dan bagaimana gurihnya itu, maka orang hanya dapat menjawab, coba silakan mangano dewe. Coba silakan rasakan sendiri, kan begitu ya. Dan sesudah itu apabila orang yang habis merasakan diminta juga untuk menggambarkan rasa gurihnya kelapa, maka orang itu pun hanya bisa mempersilahkan orang lain untuk merasakannya sendiri. Itu yang disebut Master Jack tadi ya. Dengan kata lain, bahwasannya pengalaman mistik itu tak dapat diceritakan dan diungkapkan. Oke, setuju sampai di sini ya, para sedulur kabeh? Apalagi dituntut penjelasan dan uraian secara ilmiah. Makin tidak mungkin. Jadi istilah apapun yang dipergunakan untuk melukiskannya tetap tidak akan jelas, dan justru akan menyederhanakan dan mementahkan kembali segala atau yang telah matang, bulat, dan utuh. Pendek kata, perjalanan rohani hanya dapat dilaksanakan jika dihayati dan bukan diceritakan. Nah, yang diceritakan Master Jack ini ya sampai di situ saja. Nanti tentang rasa ning rasa kang sejati, ya sudah, itu diri kita sendiri-sendiri. Sebagaimana kita mengikuti iman, kita melaksanakan syariat dengan tekun supaya tekan ya. Tapi bagaimana dia? Apakah dia bertemu dengan Tuhan? Apakah dia betul-betul merasakan kenyamanan? Apakah betul-betul dia sudah memakrifati segala gerakan sembahyang misalnya? Nah, itu ya. Kalau sudah kena ngono kuwi ya wis ono dhewe, nanti kowe arep ngrasakno dhewe. Lah aku belum merasakan. Ya memang rasamu ora padha karo rasaku, kan gitu ya. Namun demikian perjalanan itu pun ada titik akhir yang disebut pepuntoning laku. Jadi ada batasnya, pepuntoning laku. Nah, hingga disinilah kisah tentang perjalanan manusia itu dilambangkan dengan Bima. Apa yang akan terjadi selanjutnya tetap tersembunyi dan tidak akan pernah terungkap dengan kata. Bila kita nekat bertutur dan mencoba 100 terungkap dalam kata, bila kamu nekat bertutur dan mencoba 100 usaha untuk mengatakannya, sia-sia saja, tak bakal jelas. Kamu dapat berpacu di atas pelana kuda ke pantai seberang, tetapi kudamu mesti kuda kayu atau kapal, gitu kan? Kuda kayu tak ada gunanya di atas daratan. Ini tulisannya Jalaluddin Rumi ya.
Nah, inilah alasan kita mengapa ngelmu tidak dapat digelar di buah minggu atau diceritakannya. Uraian yang telah mendalam kita teruskan ke majalah. Nanti dimuatkan aja ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa atau paling tidak bisa menerima bahwa itulah sebenarnya manusia, dipenuhi dengan penuh keraguan, kemudian kita putuskan untuk melangkah ya. Diputuskan untuk melangkah ini juga belum tentu apik kanggo wong liya, mungkin apik kanggo awake dhewe, tapi dengan orang lain kemungkinan tidak apik ya. Karena yang merasakan dari kita. Dosa dan apa yang kita rasakan tetap yang bersangkutan. Mau fitrah, mau dusta, mau suci, semua. Mau bersikap wajib dalam hidupnya, sunnah dalam kelakuannya, makruh dalam hukumnya. Ya semua itu tergantung pada diri kita, tapi ada rambu-rambunya gitu ya. Ada rambu-rambunya. Nah, sekarang apa sih sebenarnya tan kino jongopo? Ya nanti kita tunggu episode berikutnya ya. Demikian untuk episode kali ini tentang keraguan dan juga tan kino jongopo bagian awal. Mudah-mudahan kita bisa mengambil guna dan manfaatnya. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Wassalam.